bakteri itu dia unik. Unik itu maksudnya berbeda-beda untuk setiap makhluk hidup spesies, sehingga itu digunakan sebagai penanda. Kalau itu berbeda, dia berarti bisa jadi dia spesies baru. Gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu dari penelitian ini ya, roadmap penelitian Anamox yang sudah kita bikin di grup penelitian Anamox ya. Jadi salah satu ketika saya di Jepang itu mempresentasikan, saya bilang bahwa saya ini merupakan satu-satunya peneliti Anamox di Asia Tenggara, ya, baru satu-satunya di Toridake ya bahasa Jepangnya. Jadi salah satu audiens itu kebetulan ya sisi saya juga di ketika S3 dulu, tapi sebagai penguji junior associate professor lah ya. Nah, bilang bahwa oke, kalau itu kita akan support penelitian kamu gitu ya. Ya alhamdulillah disupport. Jadi harusnya kan bayar tuh. Begitu analisa sampai harusnya bayar. Nah, sekarang karena dia tertarik dengan penelitian kita, akhirnya nggak perlu bayar, ya. Maksudnya nggak perlu bayar. Nggak usah bayar. Ya, nggak usah bayar. Jadi hemat juga nggak pakai dana penelitian lagi kan, nggak terpakai biaya penelitian kita, bisa digunakan untuk beli saat yang lain ya. Nah, akhirnya ya gitulah, kalau kita banyak teman, banyak kolaborasi, maka apa yang nggak bisa kita kerjakan bisa kita dapatkan secara gratis ya. Nah, jadi ya Pak Zul, suaranya kedengaran Pak, putus lagi Pak. Udah bisa sekarang? Udah Pak. Udah ya. Ya oke. Jadi dengan adanya kolaborasi, kerjasama ya. Jadi kalau kita hidup bermasyarakat sebagai mahasiswa, yang penting itu banyak teman. Ya. Prinsip hidup itu sebenarnya banyak teman. Jangan merasa bahwa kita nggak perlu orang lain. Kalau bisa kita kerjakannya sendiri. Ngapain dengan orang lain? Itu cara berpikir yang nggak pas. Gitu ya. Dimanapun itu. Kalau kita ingin, ini petua orang tua saya juga nih, yang penting itu banyak teman. Ya, banyak teman. Kalau cari musuh jangan, satu orang aja musuh udah susah kita. Udah terbawa tidur terus kan, nah, stres pula kita punya satu aja musuh. Tapi kalau kita banyak teman, ya bro, tolong cik bro, ini saya lagi susah nih, ini tolong dia tuh. Ya kita punya teman kan, ya itu gunanya. Walaupun kita nggak punya apa-apa, ini kita punya banyak teman. Jangan menganggap bahwa ini bisa kita kerjakan sendiri, jangan seperti itu. Mulai dari hal kecil sampai yang besar. Karena setiap orang itu dia memiliki satu keahlian spesifik yang tidak dimiliki orang lain. Itu prinsip yang harus kita tanamkan untuk bisa bersama ya. Jadi ini setelah kita lihat kan dari sisi film itu kan banyak sekali kelasnya, ordonya, familinya, genusnya, apalagi spesiesnya banyak sekali itu. Ya, kita urutkan lagi, kita bagi-bagi lagi. Ya kelas mana, kemudian ordonya apa, kemudian genusnya apa. Sedangkan bakteri Anamox ini dia berada pada genusnya itu berada pada ordo Brocadiae dia ordonya. Kemudian genusnya baru genusnya itu ada yang Brocadia, ada Anamoxoglobus, ada Scalindua ya. Scalindua ini yang bakteri Anamox yang biasanya hidup di daerah lautan ya, daerah pesisir, kemudian daerah kadar garamnya tinggi ya. Kalau ini kan danau telago, air bersih, fresh water ya, bukan air asin ya. Ini ada hal yang menarik. Setelah kita lihat dari sisi genus, ini lihat di sisi warnanya ya. Jadi untuk mahasiswa, kalau kita sekarang ada untuk membuat tabel ini nggak pakai Excel lagi. Menggunakan RStudio namanya, bahasa pemrograman R. Itu bahasanya, itu pakai heatmap. Ini lebih bagus lagi. Kebetulan, walaupun saya dosen, tapi selalu mengupgrade diri ya, mengikuti perkembangan. Kalau ada software terbaru untuk publikasi, kita pelajari sendiri. Saya belajarnya dari YouTube, 1 jam 1 malam tuh, khusus untuk mempelajari heatmap.
Kemudian mempelajari bahasa R, tapi bukan untuk semua aplikasi, buat itu saja, penting buat grafik saja atau bikin gambar saja. Karena dalam kita publikasi yang penting itu adalah gambar harus bagus. Gambar harus bagus, harus jelas, kalau bisa gambar itu seindah mungkin. Ya. Tapi kalau gambarnya masih konvensional, orang pun lihat ini masih pakai konvensional nih ya. Nah, kalau bisa kita ikuti perkembangan terus, belajar terus menerus ya, sampai meninggal belajar terus ya. Ada saja yang baru kita pelajari terus. Atau kayak Ubuntu ya, saya harus menggunakan phylogenetic tree, itu biasa digunakan di ilmu biologi, pakai software, itu kalau kita belajar sendiri, itu mungkin setahun nggak ngerti-ngerti. Karena kita punya teman, tolong ajarkan saya secara online saja. Dia meremote komputer kita kan. Oh rupanya membuatnya gampang sekali, 5 menit selesai. Ya, cuma komputernya harus yang paling bagus ya. Memorinya harus 32 GB. Ya terpaksa kita beli gitu ya. Harus pakai Ubuntu juga, nggak bisa pakai Windows, belajar lagi Ubuntu. Supaya bisa, rupanya bisa kita kerjakan sendiri. Nah, ya. Dan ini pentingnya teman ya. Dan juga kalau di Jepang itu yang penting itu pertemanan dan hubungan baik dan kepercayaan itu paling penting. Ya kita alhamdulillah mengirim mahasiswa kita ke Kanazawa, sudah dia studi mobility di sana, diterima lagi S2, belum tamat sudah diterima S2. Itu bimbingan saya tuh. Ya. Karena satu lagi kebetulan mahasiswanya mau diarahkan gitu ya. Dia juga bertanya, Pak, kalau saya mau belajar itu gimana caranya? Udah ikuti saya. Ikuti apa yang saya katakan, kerjakan apa saya kerjakan, nanti saya selesaikan yang lain. Ya, kemudian diikutinya lolos, alhamdulillah. Tentu juga kompetensinya sudah memenuhi ya. Nah, kompetensi mahasiswanya. Ya asal mau bekerja keras saja lah. Asal mau bekerja keras, ya kebetulan kalau dia bimbingan, misalnya saya bimbingan, dia bimbingan pagi, besok paginya harus balik lagi dia. Oh dia balik lagi, ya. Kadang ada juga mahasiswa bimbingan pagi ini disuruh besok pagi balik, sebulan lagi nggak boleh balik, ya hilang. Nah ini biasanya susah juga dosen ini. Ya. Jadi kita sisi genus, ini G ini menunjukkan genus ya, V ini, F ini family, ini ordo ya, C ini kelas. Karena ketika kita menggunakan next generation sequencing, ini pakai macam-macam ya. Ada hex sequencing, Illumina hex sequencing ya. Ada juga saya menggunakan MySeq middle sequencing ya. Dia bisa baca sampai 230 base pair pasangan asam-basa gitu ya. Nah, ini cari aja di YouTube ya untuk pahamnya karena waktu kita terbatas. Dan juga mohon maaf nih udah lebih 30 menit. Jadi untuk kalau ngobrol ini saya paling susah nih. Paling susah berhentinya, nggak tahu lagi dengan jadwal ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi ini pentingnya bahwa rupanya di sampel di Kota Baru itu ada bakteri yang baru, banyak yang baru sekali bakterinya. Dan yang terbaru itu bakteri Anamox ada. Bakteri Anamox ini yang merubah nitrogen menjadi nitrogen terlalu di perairan menjadi nitrogen gas. Nah, ini yang paling berperan dia. Bayangkan, dia baru ditemukan 30 tahun yang lalu, 1995. Padahal perannya itu sangat penting sekali, yang bisa merubah nitrogen dari air menjadi gas. Artinya dia untuk menghilangkan pencemaran karena nitrogen di perairan. Baru ketahuannya baru ada dia 1995. Jadi sehebat-hebatnya manusia, kita peneliti, dia ilmunya terbatas. Ya. Ilmunya terbatas. Ya, ilmu yang paling tinggi itu kan ilmu sama Allah ya. Ya kayak lautan setitik diambil ujung jari kita diangkat, asli itulah ilmu kita. Ilmu semua manusia itu. Ya. Ilmu Allah luar biasa sekali. Baru tahu. Jadi peneliti, jadi orang sekolah tinggi nggak usah sombong ya. Kita udah mahasiswa nggak usah sombong. Kalau kita hidup di masyarakat nggak usah sombong. Ilmu kita sedikit kali kok. Saya sudah jadi dokter kayak gini, makin banyak saya nggak tahu gitu ya. Makin banyak nggak tahu. Makin hilang banyak kepandaiannya karena dokter kuliah. Karena makin sedikit. Gitu. Rupanya di sini kita lihat di sini nih. Bakteri Anamox itu dia di klaster nih. Genus Candidatus ada 4 ya yang saya temukan. Ada brokat ini brokadia 1, 2, 3. Nah, ini kalau berarti dia adalah genus brokadia. Ya. Candidatus itu
ditambahkan karena bakteri Anammox ini tidak bisa di kultur murni, artinya dia tidak bisa diisolasi, hanya dia saja yang hidup, nggak bisa. Beda dengan kita menggunakan media agar yang sudah praktikum mikrobiologi kan, di kultur pakai apa tuh, saya juga nggak bisa, selalu gagal tuh. Kenapa? Karena saya ini orangnya lato ya, lato itu nggak steril ya, agak steril, jadi nggak cocok saya kalau kerja yang harus steril tuh ya. Akhirnya aku terkontaminasi terus, ya berjodoh lah dengan bakteri Anammox ya. Bakteri Anammox ini dia nggak bisa steril betul. Kontaminasi dia pasti dia bergabung dengan bakteri yang lain. Makanya ditambahkan di depan nama genus itu Candidatus, menunjukkan bahwa dia tidak bisa dikultur murni 100%. Nanti ada perlakuan lain supaya dia bisa kultur murni. Tapi itu tetap juga hanya 97-98%, nggak bisa murni betul. Jadi menarik dia. Rupanya di tempat yang tadi, Danau Talago tadi, ada bakteri Anammox yang kita cari ini. Rupanya dia juga bekerja untuk menghilangkan nitrogen yang ada di Danau Talago tadi. Bukan hanya dari tanaman jambang dan eceng gondok yang ada di situ, yang ada di permukaan. Ada juga bakteri rupanya di situ. Ini luar biasa ini. Ya. Dan kita lihat perubahannya, ini kan bakteri bakteri Candidatus brocadia ya, di sini dia Candidatus brocadia yang kuning yang brocadia 2 ya, nih dia paling besar sini nih. Candidatus brocadia itu paling besar dia di sini ya, dia ada sekitar berapa persen tuh, sekitar 20% di sini dia ya, di sini 20% ya. Yang paling tinggi itu Saprochaea ini juga 20%-an ya, 20%-an sedikit, inilah sedikit. Saya tampilkan datanya ya. Oh, nggak ada sini. Jadi bakteri Anammox ada 4 di sini, 4 spesies dari 2 genus. 2 genus ini Anamoxoglobus. 2 genus Anamoxoglobus dan genus Brocadia 1, 2, 3. Jadi berarti Indonesia ini kaya dengan bakteri, ya. Kaya sekali dengan bakteri ya, bakteri Anammox. Cuma belum dieksplorasi, belum dicari. Jadi ini peluang bagi kita untuk bisa menemukan bakteri sangat banyak sekali di Indonesia ini. Kenapa? Nggak kita aja yang hidupnya nyaman di Indonesia. Kita nggak ada menghadapi musim panas yang begitu panas, tidak ada menghadapi musim dingin yang begitu dingin. Tapi ya kita pakai singlet aja dari sepanjang tahun juga nggak masalah ya, karena nggak ada juga salju di sini ya. Apalagi bakteri, tentu dia lebih senang lagi hidup di Indonesia ini. Nah, berarti ini peluang sangat besar. Ini yang terbaru nih, yang hijau nih, PHOS HE51. Ini family, masih tetap family baru diketahui. Genusnya belum diketahui, spesiesnya juga belum diketahui. Nah, ini baru nih, bakteri ini adalah bakteri yang bisa menghilangkan nitrofosfat. Fosfor removal bacteria, PHOS nih. Ini family. Dan ini dia juga dominan di suhu 35 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu ruangan dia kecil gitu ya. Berarti dia lebih suka hidupnya di suhu 35 derajat Celcius. Begitu juga dengan Anamoxoglobus. Anamoxoglobus ini pertama kali ditemukan di penelitian di laboratorium. Ya, penelitian di laboratorium. Belum ada laporan ditemukan di lingkungan di alam. Biasanya ditambahkan sulfat atau propionat senyawa organik. Tapi di sini di lingkungan alam dia bisa ditemukan. Ini baru cuma satu artikel yang memberikan laporan bahwa ada bakteri Anammox, Candidatus Anamoxoglobus yang ditemukan di lingkungan, bukan di fasilitas pengolahan air limbah. Pertama itu saya baca artikelnya di pengolahan air limbah TPA, ya, TPA tempat pembuangan sampah. Nah, itu baru satu. Yang kedua ini yang saya lagi tulis jurnalnya, ya, ditemukan. Jadi ini walaupun orang lain sudah meneliti, dia udah pakar di sana, belum tentu kita ini orang dari kampung, dari Indonesia, nggak dikenal, bisa berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan orang. Nggak. Kita kan punya potensi juga. Walaupun orang tuh punya 100, kita punya satu. Satu ini kita ini nggak punya orang lain. Ya. Jadi jangan merasa pede, merasa rendah diri ya. Kalau dalam ilmu semuanya bisa setara saja, nggak ada levelnya setara.
Yang membedakan orang itu kan hanya satu aja, iman dia, mana yang bertakwa dan tidak bertakwa. Jadi ini satu penemuan yang sudah sangat luar biasa sekali. Ada saja itu sudah luar biasa. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan, ada datanya, ini kan sudah kita ketahui jenisnya ya. Dia itu spesiesnya sama atau tidak? Ya. Bentar, ini ada lihat buka layar, enggak layar ya? Pak, suaranya hilang kembali, Pak. Pak Zul? Oke, udah bisa lagi? Ya udah. Udah nampak PPT-nya kan? Oh iya, slide-nya ya. Udah. Slide-nya udah nampak? Udah kelihatan? Udah, slide-nya udah. Oke, jadi udah ketahuan nih, ada bakteri Anamox di Indonesia. Dan ini adalah publikasi pertama, belum ada orang lain Indonesia yang mempublikasikan ini. Ya, jadi ini penelitiannya. Nah, ini kita lihat dari sisi itunya. Kira-kira ini bakteri baru atau enggak ya? Ini ada namanya software R ya, bukan software ARB ya. ARB itu untuk membangun phylogenetic tree. Saya baru sadar rupanya sekarang untuk menentukan kemiripan itu menggunakan statistik. Jadi berapa persen kesamaan dari sequence DNA-nya. Jadi kalau ada teori Darwin bilang bahwa manusia itu sama, ada kekeluargaan dari kekeluargaannya di keturunan monyet, itu dari kesamaan sequence DNA-nya dan itu dihitung secara statistik kesamaannya. Mau nggak Anda dibilang keturunan monyet dengan dasar kesamaan sequence DNA dari statistik? Ya, kalau saya sih nggak mau ya, perhitungannya dengan statistik ya. Dengan kesamaan DNA saja banyak banyak lagi. Gitu ya. Artinya ini akar ya. Ya Allah ciptakan manusia itu kan ada kadang dari satu akar yang sama, bisa saja akar yang sama, tapi dikodifikasi dikit gitu ya. Tapi akarnya sama, ya nggak masalah ya. Nah ini juga melihat dia akarnya dari mana sih sampai dia menjadi cabang-cabang yang ranting juga seperti itu. Lihat berapa persen samanya. Jadi lihat ini bahwa tadi kan ada Anamox globus ya. Setelah dilihat phylogenetic tree-nya, oh rupanya 100% sequence DNA-nya itu urutan sambasanya itu sama dengan Candidatus Anamox globus propionicus. Ini bakteri yang ditemukan oleh Kartal. Kartal ini penemu quinine ya. Quinine, dia itu juga penemu Anamox. Pertama sekali quinine. Mulder, quinine dan timnya itu ya di Belanda dulu. Jadi sama 1% dan dia menggunakan propionat. Ditambahkannya propionat dalam kultur bakteri Anamox-nya, rupanya bertukar. Bukan bakteri Anamox quininia yang paling tinggi, tapi Anamox globus lebih tinggi. Jadi dalam kondisi keberadaan ada propionat, Candidatus Anamox globus propionicus ini jadi lebih dominan, lebih banyak dia berada di reaktor. Di alam rupanya tanpa ada propionat, tapi kita nggak tahu propionat ada atau tidak. Yang jelas di alam ini kan semua senyawa ada, gitu ya. Ada ditemukan di alam, berarti ini laporan yang kedua di dunia nih. Bukan di dunia, yang sudah saya baca gitu ya. Yang nggak saya baca mungkin banyak gitu ya, tapi yang laporan yang tentang bahwa Candidatus bakteri Anamox Candidatus Anamox globus propionicus yang ditemukan di alam baru 2. Saya ada peneliti satu lagi, saya satu lagi 2. Jadi lumayan lah ya untuk membesarkan hati kita ya sebagai peneliti ya. Nah, kita nomor ranking 2 juga lah ya. Ya itu yang saya baca. Kalau yang belum saya baca, berarti saya di banyak nomor 100 mungkin ya. Kemudian, ini pertama. Ini Candidatus Brocadia sinica juga ada ini ya. 98% sama, berarti sama nih. Dia kalau sudah lebih dari 97% berarti dia sama, spesies yang sama. Ya, itu standarnya. Lebih dari 97% dia adalah sequence DNA-nya dia adalah apa yang sama. Berarti Candidatus Brocadia yang ada di awalnya ditemukan Candidatus Brocadia sinica di Cina, kemudian yang saya bawa dari Jepang juga sinica, ada juga di Indonesia. Saya nggak tahu nih, apakah dia terkontaminasi atau tidak. Tapi yang jelas penelitiannya bukan di jurusan teknik lingkungan, tapi penelitiannya di Atip, Politeknik Atip Padang.
Saya pisahkan penelitiannya supaya memang mencegah kontaminasi tadi. Dipakai alatnya baru. Kontaminasi juga saya nggak tahu, tapi dia ada. Dan Candidatus brocadia sinica ini memang dia lebih suka hidupnya di suhu 35 derajat. Di reaktor kita sinica ini sangat kecil sekali, cuma satu sequence ditemukan. Sedangkan di suhu 35 derajat Celcius dia presentasinya sekitar 6-7%. Ya, berarti ini tinggal dua lagi ya, dua lagi itu adalah ini FTBR4, saya kasih kode FTBR4 ya, sequence nomor 2 misalnya. Dan nomor 1. Dia kemiripannya adalah mirip 86% dengan Candidatus brocadia caroliniensis. Ingat 85%. Batasnya berapa? 97%. Berarti dia adalah spesies baru. Gitu pertama. Dia adalah spesies baru. Nah, ini sebagai peneliti besar lagi hati saya ini. Mudah-mudahan mahasiswa yang kebetulan data ini dikirim oleh mahasiswa S2, mahasiswa doktoral di Kanatawa, Kue Kekung namanya. Mudah-mudahan dia tidak salah. Kalau salah nanti saya cabut lagi nih apanya publikasi saya itu. Ya, buku yang saya tulis juga harus direvisi lagi ya. Mudah-mudahan nggak salah. Sequence-nya itu 85%, berarti ini spesies baru. 85%. Ada lagi yang lebih perbedaannya lebih jauh. 65%. Kemiripannya dengan Candidatus brocadia fulgida. Ingat, 65% dengan 75% itu beda jauh sekali. Ini spesies baru juga. Berarti ada 2 spesies baru yang ada di tempat yang angker tadi. Orang nggak mau jamah, orang nggak mau teliti di situ. Yaitu di Danau Kuta Baru. Ya kan? Jadi, angker itu peluang. Ada hantu peluang ya. Saya dulu pas pindah dari Padang Panjang, terima dosen, itu pindah ke Padang, di Jalan Jeruk, di Belimbing. Itu dapat info dari teman, kontrakannya murah sekali, 1.500.000, rumahnya besar gitu ya. Nah, saya setelah masuk di situ, yang ngontrak di situ setahun, berapa bulan setelah itu tetangga nanya, ada aneh-aneh nggak di rumahnya? Nggak ada. Ada nampak tuyul nggak, kepalanya botak lari ke ini? Nggak ada. Tapi kalau anak-anak lari, dia ada tuh keluar. Itu anak saya tuh, yang botak tuh. Berdua orang gitu ya. Tapi kalau yang tuyul beneran nggak ada gitu ya. Oh gitu ya. Baru dia cerita bahwa rumah ini angker gitu ya. Makanya dikontrakkan murah. Nah, tapi nggak ada. Orang juga heran, kenapa ini? Ya itu karena saya bilang, mungkin penghuni sebelumnya ini nggak beriman, nggak baca Quran, nggak apa ya. Tapi kalau kita beriman sama Allah, ya. Ada juga orang kontrak di rumah saya pas saya lagi S3 ya. Kontrak di sini katanya banyak hantu rumah nih gitu ya. Jadi di kloteng itu bunyinya malam durung. Saya bilang dari dulu juga saya di bunyi yang itu sudah sering di situ tuh kucing di sana gitu ya. Nah, jadi kalau orang nggak beriman, nggak sholat, kucing pun takut ya. Sama suara kucing takut ya. Jadi kita jangan sampai gara-gara nggak beriman sama kucing takut, karena jangkrik takut juga ya. Jadi 2 hal yang baru ya dari tempat yang angker tadi. Ya, ada 2 bakteri Anammox baru. Ini luar biasa. Dan ini kedua spesies ini sudah saya apply ke ini ya, ke pengurusan paten ya. Pengurusan paten juga reaktornya ini saya kasih nama FTBR, filter bioreaktor. Ini karena baru juga dunia ini nggak ada yang pakai reaktor tadi. Ya walaupun sebenarnya dia cuma filter air minum. Ya orang semua udah tahu itu juga kok, tapi kita gunakan untuk membiarkan bakteri. Dan ini baru satu-satunya di dunia. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang nomor 1 di dunia, nggak usah yang macam-macam begitulah, nggak usah sampai Nobel gitu ya. Nobel itu kan lama ya. Nah, tapi sesuatu yang baru orang lain nggak pernah kita mengerjakan, kita kerjakan, maka kita nomor 1 di dunia. Ya cari aja lah yang positif ya. Jangan nanti seperti patah harap, kalau ingin terkenal itu kencingi aja sumur Zam-Zam terkenal kita seluruh dunia itu. Keluar di berita selama seminggu. Nah, itu hal yang negatif ya. Tapi ya sesuatu yang baru. Yang orang lain nggak ada kerjakan, kita kerjakan. Ini sesuatu yang baru ya. Tapi jadi ini saya ini kan ya. Ini saya sudah tulis buku tentang proses Anammox, proses anaerobic ammonium oxidation bacteria, proses anaerobic ammonium oxidation dalam kurung Anammox dari penemuan dan aplikasi ya. Jadi sekarang ini sudah ada lebih sekitar 27 spesies bakteri Anammox. Ya. Yang brocadia
Coba lihat dari sini daftarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang sudah ditemukan. Yang baru ini saya bikin namanya sendiri. Mudah-mudahan kalau ini papernya sudah saya bikin, tulis, saya kirim ke teman yang namanya Muhammad Ali. Dia dulu ambil S3 di Hokkaido University. Publikasinya banyak di bidang Anamox, kemudian juga sudah terkenal di jurnal nomor 1 di bidang air itu adalah namanya Water Research. Di high apanya itu, impact factor-nya itu 7 lebih nggak salah. Itu nomor 1 jurnalnya itu. Saya juga apply jurnal ke sana dengan reaktor baru di dunia ini dan yang juga spesies yang baru ini. Nanti kan ada review ya, bisa jadi misalnya si review, rupanya ini setelah dicek lagi sekuensinya ini udah bakteri bukan baru gitu ya, itu bisa jadi ya. Jadi kalau ada komen dari reviewernya ya, asal kita perbaiki ya. Sementara ini untuk spesies yang baru itu saya kasih nama ya. Kita kalau sudah penemu baru, boleh kasih nama sembarangan kalau untuk bakteri itu. Misalnya Candidatus brocadia zulkarnaini, itu boleh. Atau Candidatus brocadia rahmanidae, itu boleh aja. Tapi kan kadang orang takut malas juga dia, masa nama dia sama dengan nama bakteri kan. Nah, maka dari 2 spesies baru ini saya kasih nama, kalau saya kasih nama Candidatus brocadia hachikanazawa. Ini hilang Z-nya ya, hachikanazawa ya. Dan satu lagi Candidatus brocadia tropica. Candidatus brocadia tropica ini paling tinggi di reaktor 1 ya, di suhu ruangan sekitar 20% lebih. Itu paling tinggi ininya, limpahan presentasinya dibanding bakteri yang lain. Yang kedua itu baru Candidatus brocadia hachikanazawa. Tropica ini mahasiswa S2 saya ngasih nama. Ya. Kalau yang hachikanazawa ini saya yang kasih nama. Hach itu kan haji ya, Kanazawa itu tempat saya ketika S2. Jadi ini ada ceritanya nih. Itu juga di konferensi saya di Mekah itu juga saya bilang bahwa ketika seperti apa saya baru selesai umroh, setelah itu konferensi kasih kesempatan untuk presentasi, saya bilang bahwa tahun 2015 ketika saya S3 saya pergi ke Mekah, pergi haji. Dan ya di haji itu kan ada 2 tempat orang tuh biasanya berebutan. Satu itu di Hajar Aswad, satu lagi itu di Multazam. Karena memang kata Rasulullah, kalau mencium Hajar Aswad itu kan sunnah Rasulullah SAW kan. Yang satu lagi hadis Rasulullah itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Itu tempat paling mustajab itu berdoa. Jadi cara berdoanya ditunjukkan juga, tempel kan ini badan tengah ini ya, badan pipi, berdoa di situ. Ya, saya juga menuju 2 tempat itu tadi ya. Berdoa itu juga tempelkan di situ. Ya, menunggulah sekitar 15 menit sampai 20 menit, 30 menit lah, asal sabar aja. Tapi kalau doanya jangan lama-lama, nanti orang juga antri kan. Salah satu doa saya adalah, ya Allah, jadikanlah saya menjadi pakar dalam bidang air limbah dan saya bisa menemukan bakteri baru. Nah, itu doa saya itu. Salah satunya. Ya karena doanya kepada Allah yang memiliki semua ilmu, dengan keluasan ilmunya dia yang ciptakan langit dan bumi. Kemudian ya saya nggak tahu nih, ini belum di review, bisa jadi saya salah ya, karena belum tentu bisa jadi salah. Nah, maka saya siapkan saja namanya. Kalau sekarang katanya nggak, ini udah spesies yang lama nggak jadi, berarti masih panjang doa saya mesti dikabulkan. Cari lagi tempat lain ya. Tapi sementara saya kasih namanya hachikanazawa. Karena memang ini momennya sudah itu ya, ada sejarahnya kenapa saya kasih nama hachikanazawa. Baik, jadi satu lagi software ya. Software ini saya dapatkan bagaimana cara membuat gambaran di peta dunia. Misalnya kita ingin lihat berapa gambar populasi dunia, berapa jumlah penduduk di dunia. Nah, itu ada nama softwarenya. Ya, ada online. Itu saya dapat ini dari jurnal juga. Jurnal itu melihat, menggambarkan publikasi. Nah, saya bikin juga berdasarkan penemuan bakteri Anamox. Ya, kalau ini dulu lihat di sini ya, ini dulu nggak ada nih sebelum penelitian yang kita kerjakan di grup Anamox. Ini nggak ada warnanya sama sekali, masih warna grey ya, grey ini apa nih, abu-abu. Kalau abu-abu itu berarti 0 ya.
Jadi paling tinggi itu paling banyak itu Cina ya. Cina yang paling banyak ditemukan bakterinya. Kemudian ada Rusia, Brazil. Nah, ini juga paling banyak juga di uh, apa di Jerman juga ada ya. Di Belanda ya. Di Indonesia ada dua gitu. Maksudnya itu ditemukannya adalah spesiesnya pertama sekali. Bukan ditemukan di berarti yang lama ditemukan di tempat lain, tapi spesiesnya sama gitu ya. Ini spesies baru, pertama sekali ditemukan bakterinya, dengan spesies barunya. Nah, Indonesia termasuk. Yang paling banyak itu satu Cina. Indonesia sudah termasuk dua sekarang. Ini sudah saya masukkan dalam buku saya tadi, bahwa ini penemuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada tanya jawab, silakan saya kembalikan kepada Ahmad Jayat. Ya, terima kasih kepada Bapak Zulkarnaini yang telah menjelaskan rahasia yang ada di telaga tersebut. Nah, mungkin kita sebelumnya juga berpikir ya, telaga tersebut apakah isinya? Ternyata isi telaga itu adalah bakteri ya Pak ya, bakteri Amonimox ya, Anamox. Anamox ya. Ternyata rahasia yang Bapak Zul sampaikan kepada kita semuanya adalah itu ada bakteri di dalamnya. Ya, bakteri akan menguraikan nitrogen. Baik, kepada adik-adik yang mahasiswa, kalau ada pertanyaan juga bisa. Ini sebenarnya ada pertanyaan di YouTube. Ini pertanyaan, Assalamualaikum, kata beliau. Apa yang dilakukan Ya. untuk menanggulangi bahaya lumpur yang ada di Telaga Kota Baru agar tidak menelan korban jiwa lagi? Ini mungkin nggak sesuai ya dengan jurusan Bapak. Kita bakteri ini mas masalah apa korban jiwa untuk lumpur nih. Mungkin Ya Bapak Zul. sebenarnya kalau ini ya kalau seandainya kita bicara lumpur ya itu aspeknya kan nggak bisa ini ya nggak bisa itu bisa dikaji dari berbagai aspek. Pertama dari safety ya. Kalau kita itu daerah berpotensi bahaya maka uh, untuk pergi ke sana harus ada peralatan safety-nya, peralatan keamanan. Kalau kita mau berenang ya pakai pelampung. Ya. Asal mau berenang di sana, tapi ya lebih baik berenang di kolam renang daripada berenang di danau yang itu ada potensi bahayanya. Kalau sudah ada lumpur di situ ya jangan berenang lah, itu aja. Ya, oke. Ya, putus ya, udah habis.